Halo semua, saya Ulga Elansari, Program Studi Bimbingan Konseling, mahasiswa Universitas Sriwijaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan nih, pemahaman guru BK terhadap peserta didik. Bagaimana sih? Pemahaman peserta didik. Nah, pemahaman peserta didik adalah kemampuan untuk mengerti, menganalisis, membedakan, dan bila dikaitkan dengan peserta didik, berarti sejauhnya seorang konselor mengenali dan memahami peserta didik itu secara utuh dan menyeluruh. Aspek-aspek yang harus dipahami guru BK terhadap peserta didik ya. Yang pertama, aspek kognitif. Perkembangan pemikiran peserta didik atau konseli mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis yang lebih baik. Mereka mulai mampu berpikir yang menghubungkan sebab dan akibat dari kejadian-kejadian di lingkungannya. Yang kedua, aspek sosial. Pada aspek sosial, peserta didik atau konseli mulai tumbuh kemampuan memahami orang dan lain. Kemampuan ini mendorongnya menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya. Ketiga, aspek emosi. Peserta didik atau konseli terkadang digambarkan dalam keadaan yang tidak menentu, tidak stabil, dan emosi yang meledak-ledak. Meningginya emosi terjadi karena adanya tekanan tuntunan sosial terhadap peranan-peranan baru selayaknya orang dewasa. Yang selanjutnya, 4. Aspek moral. Mereka sudah lebih mengenali nilai-nilai moral atau konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Peserta didik atau konseli sudah dapat menginternalisasikan penilaian-penilaian moral dan menjadikannya sebagai nilai pribadi. Strategi yang digunakan guru BK untuk memahami peserta didik, yakni strategi teknik tes. Teknik tes atau sering disebut sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat bersifat mengukur atau mentes. Petrus dan Centrus mengartikan tes sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengoperasi, mengamati tingkah laku individu dan menggambarkan, mendeskripsikan tingkah laku itu melalui skala, angka, atau sistem kategori. Ya, pertama, tes kecerdasan. Tes kecerdasan adalah prosedur sistematis dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui kemampuan umum individu, terutama menyangkut kemampuan berpikirnya. Kedua, tes bakat. Bimbingan dan konseling hendaknya dirancang tidak hanya memperhatikan kemampuan murid untuk belajar, tetapi juga perlu mempertimbangkan kecakapan khusus atau bakat mereka. Ketiga, tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar adalah suatu perangkat, kegiatan, atau alat yang dimasukkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dalam domain kognitif. Strategi teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi murid yang umumnya bersifat kualitatif. Teknik ini tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, tetapi hanya menggunakan alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan. Strateginya, yang pertama, observasi. Observasi pengamatan yaitu teknik atau penghimpunan data untuk mengamati kegiatan perilaku atau perbuatan murid yang diperoleh langsung dari kegiatan yang sedang dilakukan oleh murid. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden orang yang diminta informasi. Dalam hal ini bisa murid, orang tua murid, teman-teman, atau orang lainnya. Angket kuesioner merupakan alat pengumpul data informasi melalui komunikasi langsung. Keempat,